Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka an taj'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sadrina wa dhahaba hammina wa jala'a huznina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pasti semakin dibersihkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pasti semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini hak. Dan hal-hal lain lagi yang Allah berikan kita hanya karena kita tekun ke masjid, plus kita berusaha untuk mentadabbur ayat-ayatnya. Subhanallah, alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, miskin iman itu berdampak kepada miskinnya interaksi kita dengan Al-Quran. Miskin iman pasti berdampak kepada miskinnya rasa indah berinteraksi dengan Al-Quran. Miskin iman pasti berdampak kepada miskin semangat untuk mendalami, untuk mengamalkan, bahkan untuk memperjuangkan Islam ini. Miskin iman pasti dia miskin harapan. Harapan untuk masa depan yang hakiki, terutama ba'dal maut. Ya Rahman Ar-Rahim. Makanya seringkali Allah menghubungkan antara man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini puncaknya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Jadi iman kepada Allah itu membuat orang miskin harapan untuk masa depan yang hakiki, akhirat. Maka miskin iman membuat dia miskin amal, yang merupakan bukti amal adalah harapan, wasilah untuk memperkuat harapan. Amal adalah bukti bahwa dia semangat. Ya, amal yang menjadi bukti bahwa dia siap berkorban untuk sesuatu yang diimaninya. Karena itu sering-seringlah kita untuk mengasah iman kita hubungan dengan interaksi dengan Al-Quran, dengan surah Al-Anfal ayat 2. Itu sudah jelas-jelas Allah membuat garis hubungan yang kuat, hebat antara iman dan interaksi dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini ayat yang sangat erat hubungannya antara tadi kuat iman maka kuat hubungan dengan Al-Quran, miskin iman maka miskin kemesraan dengan Al-Quran. Sungguh orang-orang beriman itu hanyalah orang yang ketika disebut nama Allah, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, sangat terasa langsung menuju hatinya yang ada iman di situ. Kontak hebat, kontak luar biasa
kalau disebut Allah Subhanahu wa taala. Wa iza tuliyat, karena itu nyambung iman kepada Allah tadi. Kalau dibacakan ayat-ayatnya, zadathum imana, bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, sehingga buah yang sangat penting yang selalu ada di dalam diri orang-orang beriman adalah selalu mengaitkan seluruh urusan hidupnya, permasalahan hidupnya, problem hidupnya, perjuangan hidupnya, apapun itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini betul-betul tauhid yang hebat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi bukan sekedar sisi pemahaman yang kita bahas di sini. Allah menyebutnya ini praktik orang-orang yang bertauhid. Dan ingat, Allah melihat praktik ya, bukan melihat ilmu kita semata, tapi mana praktiknya. Saya minta maaf, mari kita semangat menuntut ilmu, tapi jangan jadikan ilmu sebagai, maaf, boleh katakan berhala, materialistis. Saya minta maaf, sering kita mengatakan materialistis cuma dengan duit, dengan benda, tapi dengan ilmu juga kita sering menjadi orang-orang yang materialistis dengan ilmu. Yang kita banggakan ilmunya. Tapi di surah Al-Anfal ayat 2 ini, mana amalmu? Itu bukti konkret iman itu. Tapi ilmu adalah sarana sangat luar biasa untuk mengarah kepada amal. Jangan diputus. Kan sehingga nanti di akhirat tidak bergeser kaki kita di akhirat itu. Sampai ditanya 3 hal kan? Di antaranya tentang anil ilm ma amila fih. Tolong diingat-ingat ini. Tentang ilmu, mana amalannya? Bukan dipreteli ilmunya gimana tidak, tapi mana amal kamu? Itu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, yang kita banggakan itu amal kita. Yang kita banggakan. Masya Allah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berinteraksi dengan Al-Quran itu satu paket dan menyatu dengan kekuatan iman kita. Interaksi bermakna apa tadi? Amal kan? Jadi setiap orang-orang yang beriman tadi pasti, nah itulah, ada pengaruh ketika ayat dibacakan, ada pengaruh motivasi ketika nama Allah disebutkan tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Astaghfirullahaladzim. Kalau kemudian zikir kita hanya sampai di mulut dan bukan itu yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi wajilat, ada kontak dengan hati kita, ma'asyiral muslimin. Mungkin kalau bahasa fikihnya ikhlas, ya kan? Setiap amal-amal kamu harus ingat ada hubungan dengan hatimu, yaitu ikhlas semata-mata karena Allah. Di sini hubungannya masalah muslim rahimakumullah. Wajilat itu ya ikhlas. Tadi kan bertawakal kepada Allah, hanya Allah yang diharapkan, nggak ada lain. Nggak kiri, nggak kanan, nggak depan, terserah orangnya siapa gitu. Allah saja, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fisik ini kembali kepada
kesehatan fisik, sangat penting dijaga kesehatannya. Sangat penting dijaga kesehatannya. Karena amal di sini adalah membutuhkan gerakan, usaha dari fisik kita. Maka kita setiap kita makan, berolahraga, atau entah mengkonsumsi herbal secara rutin, itu ibadah. Lalu niatnya tadi, ya Allah, aku kuatkan fisikku ya Allah, dalam rangka aku ingin membuktikan imanku kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya amal. Masya Allah, ma'asalam bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena itu jemaah sekalian bahagia, kita coba untuk katakanlah mengurut atau membuat tahapan-tahapan yang mudah-mudahan ini mempermudah kita, ya, dalam rangka membuat iman kita ini nggak miskin, ya, membuat iman kita ini nggak lemah, membuat iman kita ini menjadi iman yang bisa dibanggakan, ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang bangga berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Tidak seperti tuduhan-tuduhan orang yang sampai membuat sama ciut nyali orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an. Tuh yang hafid Quran biasanya good looking. Ya alhamdulillah mestinya ya. Orang-orang yang hafal Quran itu biasanya wajahnya mantap, ganteng gitu ya, cantik bagi perempuan, indah penampilannya. Tetapi harus dicurigai. Astagfirullahaladzim. Ya Rahmanir-Rahim. Nah, coba kita mudah-mudahan ini sudah ada dalam diri kita semuanya, masyarakat muslimin, ya, untuk memantaskan iman kita ini, membuat kita semakin pantas dan senang berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim tadi. Yang pertama, apakah ada dalam keyakinan kita bahwa seluruh ilmu yang kita pelajari tentang Islam selama ini, artinya setiap kita mempelajari Islam ini, apakah diiringi dengan rasa dan perasaan bahwa Islam inilah agama yang paling benar? Itu yang paling awal, yang paling benar. Apalagi kita kemudian ditambahkan dengan Masya Allah, satu persatu tentang kebenaran Islam semakin dirasakan bahkan oleh orang-orang non-muslim. Dari sisi sains, ya kan? Bagaimana sains membuktikan benarnya Al-Quran, bagaimana kondisi kita di alam rahim yang menggantung di rahim ibu kita itu ada dalam Al-Quran. Itu dibuktikan. Bagaimana kemudian orang ketika sujud secara sains akan membuat ada darah dalam otaknya itu mengalir, sehingga membuat otaknya semakin cerdas. Ada begitu masalah muslimin. Itu penelitian ilmiah. Bagaimana orang-orang yang suka berwudu, dampaknya kepada kesehatan dirinya itu luar biasa, dibuktikan. Masalah muslimin rahimakumullah. Itu sekedar tambahan masalah muslimin, tetapi itu tambahan penguat keyakinan kita akan
Islamlah agama yang benar, tidak ada yang lain. Sehingga keimanan kita kepada nilai-nilai Al-Quran semakin kokoh. Nah di situ ma'asyiral muslimin, maka mari kita baca Al-Quran, baca hadis, baca literatur ketika kita memperdalam Islam ini, mendengarkan ceramah dan seterusnya. Dan jangan lupa iringi selalu. Saya yakin semakin mantap terus bahwa Islamlah agama yang paling benar. Sehingga kita tidak akan pernah melirik yang lain atau tergoda dengan hal-hal yang tidak Islami. Dan ini lagi-lagi harus kita perjuangkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, inilah mula pertama gerbang yang akan menuntun kita untuk selalu ingin dekat dengan ajaran Islam yang benar ini, ingin terus dekat dengan Al-Quranul Karim, sumber Islam ini. Itu dia ma'asyiral muslimin. Jadi interaksi kita semakin dekat, semakin lekat, semakin mesra dengan Al-Quranul Karim. Kita lihat surah Al-Hajj ayat 54. Ya, bagaimana kita diminta selalu menanamkan dalam hati bahwa Islam agama yang hak. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. Jelas sekali bagaimana Allah menuntun kita yang mendalami Islam ini, ma'asyiral muslimin. Surah Al-Hajj ayat 54. Taruhlah sekarang ini taklim ba'da maghrib, taklim ba'da subuh. Bagaimana adab di hati kita gitu ketika kita taklim seperti ini, ya. Waliya'lamal ladzina utul ilm, dan orang-orang yang telah Allah berikan ilmu tahu, selalu tahu. Liya'lama, ya, fi'il mudhari terus terjadi, istimrariyatul amal. Jadi dia selalu, orang-orang yang memahami Islam ini, yang Allah beri ilmu seperti kita khususnya, ya, jamaah Ahmadul Islam yang selalu belajar Islam ba'da maghrib, ba'da subuh, begitu kira-kira, biar konkret, ya, selalu tahu dalam hatinya annahul haq. Itu ma'asyiral muslimin yang harus mengiringi ilmu kita, pelajaran kita, bahwa yang dipelajari itu hak. Itu coba harus ada itu, ma'asyiral muslimin. Al-haq, ya, mir rabbika. Ini penting lagi nih disambungkan. Kenapa bisa hak? Karena itu mir rabbika, berasal dari Rabbmu. Hubungkan dengan tauhid, makna Rabb. Minimal kan ada mengandung 3 unsur asma Allah, kata-kata Rabb itu. Ya, kalau kita menyebut ya Rabbi, atau alhamdulillah rabbil alamin, itu artinya ya Rabb yang menciptakan alam raya ini. Ini langsung tergambar dalam keyakinan kita. Subhanallah, hanya Allah, hanya Rabb lah, itu Allah yang menciptakan seluruh alam raya ini. Itu terkumpul bayangan kita, bagaimana keilmuannya, kekuatannya, kehebatannya, kebesarannya, keagungannya.
bisa menciptakan alam raya ini. Rasakan di hati kita masalah muslimin. Masya Allah. Jadi ilmu yang kita pelajari ini al-haq mir rabbik, dari yang menciptakan alam raya ini, termasuk seluruh manusia, diri kita ini. Subhanallah. Itu dia masalah muslimin. Yang kedua apa? Khaliq, terus mudabbir. Mudabbir, hanya dia yang mengatur alam raya ini, yang berkuasa mengatur alam raya ini. Coba nggak terbayang gitu. Baik, bagaimana kuasanya Allah, bagaimana kehebatannya Allah bisa mengatur alam raya ini begitu rapi gitu loh. Subhanallah. Subhanallah. Rapi gitu ya. Teratur, seimbang, bagus. Subhanallah. Nah, inilah yang menjadi penguat kita untuk selalu berinteraksi dengan ilmu yang kita pahami dari Islam ini, dari Al-Quran terutama yang kita bahas sekarang ini. Subhanallah. Yang ketiga, Ar-Razik. Ya, apa itu? Dialah saja yang memberi rezeki seluruh alam raya ini. Ya Allah, bagaimana maha kayanya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak habis-habis pemberian Allah kepada seluruh makhluknya di alam raya ini. Ya Rahman ya Rahim. Coba rasakan ma'asyiral muslimin. Makanya ayat ini apa, surah Al-Hajj ayat 54 ini perlu kita baca lagi. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Terus kita ulang-ulang itu sebagai penguat hati kita masalah muslimin. Sangat beruntung kita menjadi jamaah melalui Islam yang selalu terus dikucuri dengan ilmu-ilmu al-haq min rabbik. Jadi kita nggak pernah bosan, selalu senang masalah muslimin rahimakumullah. Bosannya, godaannya, senang sikap orang-orang yang beriman tadi. Al-haqqu min rabbik. Masya Allah, subhanallah. Ya Rahman ya Rahim. Sehingga masalah muslimin rahimakumullah, jangankan kita tilawah Al-Quran yang kita bahas beberapa pertemuan yang lalu, jangankan menghafalkan Al-Quran, jangankan kita mengamalkannya, apalagi mendakwahkannya, apalagi memperjuangkannya agar dia menjadi rahmatan lil alamin, sebagaimana Rasul diutus untuk rahmat sekalian alam, bukan hanya untuk Indonesia. Apa sinyalnya? Harus kita berkuasa rahmatan lil alamin. Masalah muslimin, jangankan itu, mendengar saja ayat Al-Quran begini, jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengar toh ini, mungkin maaf sambil ngantuk-ngantuk misalnya ya, dijamin ya kan, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau kita terbiasa mendengar Al-Quran yang dibacakan, kita diam, kita perhatian dengan Al-Quran yang dibacakan, niscaya kamu akan mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba dengar toh masalah muslimin. Ya Rahman ya Rahim. Begitu agungnya kita berinteraksi dengan Al-Quran, karena memang Al-Quran kalamullah, al-haqqu min rabbik. Ya Rahman ya Rahim. Tapi kalau Anda mendengarkan keterangan-keterangan yang tidak ada hubungan dengan kebenaran, nggak ono pahalanya kecuali memang niat kita benar mencari yang baik.
Tapi ini kita dengar tok wis rahmat Allah buat kita semuanya. Kalau di rumah kita selalu diperdengarkan Al-Quran, insya Allah rumah itu akan selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau negeri itu selalu diperdengarkan Al-Quran, akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sistem ini mendukung dakwah Islam, rahmat dapatnya. Jangan sampai ada yang menjegal, bahaya. Ini hal mula pertama yang sangat prinsip untuk membuat kita tidak miskin iman. Sehingga apa tadi? Miskin interaksi dengan Al-Quranul Karim. Perkuat ini dulu iman kita. Dan ingat apa tadi? Orang-orang yang punya ilmu tentang Islam ini selalu, kata Allah, annahul haq, itu selalu dalam hatinya mengatakan al-haq mir rabbi, dari Tuhanku. Harus itu masalah muslimin. Ya Rahman Rahim. Ini kita bukan membanding-bandingkan masalah muslim, bukan merendah-rendahkan apalagi, tidak. Sehingga maaf, sekarang proses belajar berbagai ilmu itu ramai, berbagai ilmu, dan masing-masing bangga dengan ilmunya, ya kan? Ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, ilmu ini makin semuanya masing-masing bangga dengan ilmunya. Panduannya tebal-tebal, mahal. Karangan siapa? Manusia, ya kan? Kita bukan masalah merendahkan, bukan, ya. Karangan siapa? Profesor, doktor, manusia. Tapi kita selalu rajin untuk membaca kalamullah. Nggak ada bandingannya sudah. Masalah muslimin rahmatullah. Nggak boleh dibandingkan masalah muslimin rahmatullah. Ayat yang dibaca oleh imam kita selalu surah Al-Kahfi bagian terakhir. Bagaimana coba? Allah yang ilmunya, seluruh pohon-pohon jadi penanya, lautan jadi cintanya. Habis itu lautan. Iya kan tak mungkin ya. Bagaimana bisa habis air laut ini? Seandainya bisa habis gitu loh. Ditambah lagi air laut yang sama, tidak akan pernah habis ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu mir rabbik. Ingat itu masalah muslimin rahmatullah. Makanya gairah kita untuk mendengarkan Al-Quran, gairah kita untuk membacanya, untuk mentadaburnya, untuk menghafalnya, untuk mendakwahkannya, bahkan memperjuangkannya, itu gairah keimanan yang sangat kuat. Maka jangan sampai miskin iman, bahaya itu masalah muslimin. Nah, akhirnya masalah muslimin rahimakumullah, setiap kita memperdalam Al-Quran ini, maka maaf kalau ada pembawa acara jangan sampai selesai pada kata-kata alhamdulillah. Hadirin, kita akan belajar tafsir Al-Quran atau belajar ini dalam rangka tazwidul ulum, menambah ilmu kita. Selamat belajar. Jangan selesai pada menambah ilmu. Sangat kurang bahasa itu. Kan Allah mengatakan ilmu yang hak dari Allah ini. Gitu. Agar menambah iman kita. Jangan sampai cuma nambah ilmu toh. Akhirnya kita berpikir, saya jadi alim, saya jadi pintar. Itu saja yang terbayang. Itu untuk membawa acara ini. Atau juga sama ustadznya. Kita akan membahas ini agar menambah wawasan kita. Astagfirullahaladzim. Enggak benar kalau kita mau wawasan tok, wawasan yang hak, yang akan menambah iman kita. Harus begitu masalah muslimin rahmatullah. Jadi nggak ada ceritanya sekarang ini. Orang muslim memperdalam ilmunya tidak dihubungkan dengan iman kepada Allah. Jadi apa tuh namanya? Sekularisme pendidikan. Dan berhasil sekuler itu.
Jadi jangan membahas tentang sekuler itu cuma kekuasaan saja yang dibahas. Tentang ilmu bisa sekuler karena nggak dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masalah muslim rahimakumullah. Nah, waktu kita nih. Masalah muslim rahimakumullah. Alhamdulillah kita bahas yang pertama dulu. Ya, mudah-mudahan jadi ini pintu yang sangat menentukan kemesraan kita, kedekatan kita dengan interaksi dengan Al-Quran dalam bentuk amal-amal yang nyata, amal-amal yang banyak. Mudah-mudahan Allah selalu membantu kita untuk memperkuat iman kita, karena iman hanya dari Allah, hidayah hanya dari Allah. Kalau kita mendapatkannya, kita puji Allah sebanyak-banyaknya sebagai rasa syukur kepada Allah yang menjaga, memberikan iman kepada Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahlul Quran. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.